Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Halo Tigarans, kembali lagi nih bersama kita, khususnya gue di episode yang pertama, ini episode perdana untuk season terbaru, yaitu season ke-6. Yeay, wow, cepet banget ya, udah season ke-6 aja. Aduh, oke. Ini gue kayaknya as always ya, tidak akan berlama-lama untuk introduction-nya, pembuka segala macam, dan gue akan langsung masuk ke ceritanya aja. FYI, sekedar info, ini ada 2 cerita yang bakal gue ceritain ke kalian, cerita horornya. Jadi langsung disimak aja ya. Let's go. Cerita pertama. Keberadaan rumah kosong sering menimbulkan cerita misteri. Seperti rumah kosong di pojok desa ini, yang terdengar lantunan lagu perjuangan di rumah kosong pada tengah malam. Menjelang detik-detik HUT RI, seluruh aktivitas ASN ataupun warga lain dipusatkan pada kegiatan itu. Oleh karena itu, tak jarang kami sebagai ASN juga sering pulang malam karena ada berbagai lomba baik mengampus siswa maupun individu. Tentunya semuanya pada maklum ya, karena kegiatan itu yang rata-rata warga atau seisi rumah juga pada antusias. Sampai suatu malam, saat kami pulang sendirian ke rumah dari mengampus siswa yang latihan core untuk lomba seminggu yang akan datang. Maka mau tidak mau, kami pun juga larut malam, karena selesai latihan pun juga larut malam. Sebenarnya nih ya, jika siang hari kami tidak ada ketakutan sedikit pun, karena sudah terbiasa, di mana letak rumah kami yang berjauhan dari sekolah dan agak terpencil tentunya di ujung kampung, dan yang kulewati untuk pulang membelah malam wadah lain sawah dan ladang yang membentang. Betul saja, jika pada awalnya rasa hati ini sudah was-was dan takut, maka hal yang menakutkan pun menimpah diri ini, yaitu rasa takut yang teramat sangat membuat bulu-kuduk merinding. Ya bagaimana tidak merinding? Di malam sunyi senyap sepi yang menyelimuti malam itu, kami sendirian melewati lembah dan ngarai, pun juga perkampungan dan tempat-tempat yang konon, kata orang-orang tua, sangat wingit. Padahal ya, sebentar lagi kan kulewati rumah kosong legendaris yang penuh cerita mistis. Di mana posisi rumah itu tuh di ujung kampung. Dan sudah jelas di rumah tua yang kosong itu selalu ada penampakan yang menyeramkan. Benar juga, sampailah kita nih di depan rumah kosong nan tua yang terkenal mistis itu. Dari kejauhan sudah terdengar ada suara yang didendangkan secara core dari suara laki-laki atau perempuan. Semakin dekat, dendangan lagu itu semakin terdengar jelas, yaitu mendendangkan lagu-lagu nasional dan kemerdekaan yang berkumandang menghiasi malam itu. Namun, dengan hati tenang dan kupasrahkan pada Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala doa yang kupanjatkan, maka rasa takut pun berangsur-angsur menghilang. Dan luluslah saya melewati rumah kosong yang terdengar kumandang lagu kemerdekaan dengan lancar sampai pulang ke rumah. Cerita kedua. Kisah misteri ini dialami oleh seseorang yang bernama Sarino, dan beliau pada saat itu mengalaminya saat sedang berjualan bakso keliling. Ia sempat dikerjain wanita penghuni rumah kosong. Seperti biasanya, Sarino malam itu berjualan bakso dengan gerobaknya melalui gang yang biasa dilewati. Namun,
Setelah beberapa saat berjalan, tiba-tiba perasaan Sarino berubah tidak enak. Perasaan itu muncul karena gang itu menurut pandangan Sarino berubah. Lampu penerangan yang biasanya benderang berubah temaram, redup, bahkan tampak berkabut. Lagian, rumah-rumah yang ada di gang juga terlihat kusam. Sebagian temboknya tuh berlumut. Apa aku salah jalan? Sarino mulai curiga. Tapi kemudian ia jawab sendiri. Tidak mungkin. Ketika masuk gang tadi, benar tertulis Gang Kenanga. Lagian, sudah bertahun-tahun kan aku menjajakan bakso ke sini. Tegas hatinya pula. So, bakso, teriak suara wanita memanggilnya. Sarino mencari asal panggilan itu, dan ketika menoleh, tampak ada di belakangnya. Sarino pun menghampiri calon pembeli tersebut. Namun, ketika sampai kepada yang dituju, Mbak di mana? Sarino memanggil Mbak karena memang nada suaranya adalah seorang wanita. Dan ketika ada yang menjawab, aku di sini Pak, wanita itu menyapa. Tiba-tiba, jantung Sarino berdegup kencang. Karena wanita itu mengenakan gaun panjang menutupi kaki dan rambutnya panjang terurai. Saya hendak beli bakso 1 mangkok. Lanjut wanita itu sambil memberikan mangkok yang ada uangnya. Kembalinya diambil saja. Lanjut wanita itu. Serta-merta Sarino pun membuatkan bakso, walau dengan tangan gemetaran. Ia tak berani menoleh ke pembelinya. Setelah selesai memberikan mangkok berisi bakso tersebut, ia masih juga tak berani melihat wajah wanita pembeli tersebut. Makasih, kembalinya untukmu. Sarino mengangguk dan cepat-cepat mendorong gerobaknya sambil agak menutup matanya, karena bulu kuduknya terasa berdiri. Pak Sarino, sudah saya tunggu, Je. Ada pelanggan menyapa. Sarino tersipu, karena gang itu terlihat benderang, sehingga wajah pucat serta ketakutan terlihat oleh bapak pelanggan yang hendak membelinya. Kenapa? Kok kayak ketakutan? Kemudian Sarino menceritakan kejadiannya. Oh, itu memang rumah kosong yang ditinggal penghuninya merantau. Berpuluh-puluh tahun tak kembali. Sering ada yang diganggu, tapi nggak apa kok. Hanya ngerjain saja. Warga sini dah hafal, Pak. Jelas bapak calon pembeli tersebut. Sarino hanya bisa mengangguk. Ia mengambil uang di sakunya dari wanita tadi, dan ternyata hanya daun kering. Jeng jeng. Oke. Kira-kira segitu nih cerita horor pada hari ini. Jujur gue agak sedikit bingung sih menavigasikan bahasanya ya, karena penulisannya agak rumit nih. Jadi gue agak kesulitan menginterpretasikan. Tapi moga-moga kalian paham. Cuman jujur memang ceritanya agak kurang serem sih. Inti ceritanya tuh apa ya? Yang pertama tuh ya rumah angker kali ya bisa dibilang, yang mengumandangkan lagu-lagu kemerdekaan jadul-jadul itu kan. Rumah kosong lah gitu. Itu agak serem sih sebenarnya, kalau mungkin pembawaannya bisa dibawa lebih serem kali ya. Kemudian yang kedua, mungkin lebih mirip Mbak Kunti kali ya. Bukan, Mbak Sundal ya. Iya, benar gak sih? Mbak Sundal ala-ala itu kan, film-film jadul itu kan, yang ya kebetulan dia nggak ini sih, nggak ada yang bolong gitu kan. Cuman emang putih polos aja bajunya. Cuman ya agak serem sih, maksudnya lagian lu ngapain gitu, udah tahu gang agak serem kayak gitu, temaram kayak gitu, berani lagi masuk. Cuman ya emang udah terbiasa jadi penjual bakso kan, mau gak mau ya
dan menganggap karena udah sering dilewatin jadi nggak apa-apa gitu. Tahu-taunya setelah berkali-kali ngelewatin, hari sial pun muncul. Nah, ternyata dia diganggu gitu pada saat lagi ngelewatin. Naas sih, itu emang sial sih. Cuman ya mau apa dikata ya, kalau emang lagi sial diganggu sama makhluk gaib ya wes lah. Cuma bapaknya berani banget sih, maksudnya ngadepin gitu. Sampai dilayanin loh, bahkan sampai dilayanin. Itu sih yang amazing banget, itu sampai ngelayanin. Nah, mungkin kalau kalian pernah nggak sih kalau misalnya sebenarnya bukan digangguin ya, dijailin apa ya bahasanya, mungkin disamperin kali ya, disamperin sama makhluk halus, dan sebenarnya kalian udah sadar bahwa itu tuh makhluk halus. Mungkin dalam posisi kalau kalian tidak ada sesuatu yang bisa kalian berikan pelayanan seperti tadi itu Kang Bakso, ada nggak sih kalian yang kayak udah tahu tapi tetap berani gitu ngelayanin? Kayaknya nggak ada ya, emang cuma Kang Bakso itu aja kali yang berani ya. Oke deh, gue akhirin dulu nih ceritanya di sini. Nanti kita lanjutin kembali ya di cerita horor berikutnya, pastinya hanya di episode yang kedua bersama rekan gue. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Tiga Rans, karena di season ke-6 ini tungguin aja gitu, pasti akan ada surprise buat kalian, episode khusus banget nih buat kalian. Jadi stay tune deh pokoknya. Terkebanyakan yang gue spill, padahal udah ada yang gue spill sebenarnya ya di season kemarin. Makanya dengerin Tiga Rans terus dong ya. Oke, sekian. Dan seperti biasa pesan dari gue ke kalian, dimanapun kapanpun, apalagi kalau mau tidur, baik kalian sendiri khususnya, tetaplah berdoa. Oke? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ini maghrib ya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Tiga Rans. Sebelumnya gue minta maaf kalau suaranya rada-rada bergema ya, karena jujur gue hari ini ngetek nggak di rumah, jadi suasananya kurang kondusif, dan akhirnya gue memilih untuk ngetek di emergency stairs ya, tangga darurat. Jadi sebelum gue minta maaf. Kayak gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya, dan sehat selalu. Tanpa berbasa-basi, gue mau langsung masuk ke ceritanya. Ini pengalaman saya saat masih SMA. Saya termasuk siswa yang rajin dan suka datang ke sekolah pagi-pagi sekali. Jadi waktu itu saya datang paling pagi, kira-kira jam 6 kurang. Sebenarnya situasi di luar sudah cukup terang, tapi tidak dengan ruang kelas saya yang letaknya di pojokan gedung. Nah, posisi tempat duduk saya itu ketiga dari depan, dan masih ada 3 meja di belakang saya. Bisa dibilang posisi saya tepat di tengah ruang kelas. Begitu memasuki ruang kelas yang kosong itu, hawa dingin AC langsung menembus jaket saya. Yang tugas piket kemarin pasti gak bersih-bersih nih, mana lupa matiin AC. Batin saya dalam hati, karena melihat bangku-bangku juga tidak dinaikkan ke atas meja. Saya pun berjalan menuju ke tempat duduk saya, menggantung tas ransel di samping meja, lalu duduk manis sambil main HP. Tiba-tiba bangku saya didorong dari belakang dengan sangat keras. Dorongannya bukan dari meja belakang saya, tapi dari meja paling belakang. Saya tahu dari mana, karena dorongannya keras banget, sampai 3 meja di belakang saya ikut terdorong. Gak sampai sedetik, saya langsung keluar dari ruang kelas. Saya putuskan untuk menunggu di depan kelas saja. Saat sedang duduk-duduk di depan kelas, lewatlah Pak Guru, berjalan ke arah toilet.
Tapi saya tidak sempat memberi salam atau menyapa beliau karena saya sedang fokus main HP dan beliau jalannya cepat. Saya hanya sempat melihat bagian belakang Pak Guru saat berbelok masuk ke toilet cewek. Disitulah saya merasa aneh. Ngapain Pak Guru masuk ke toilet cewek? Tapi saya nggak terlalu ambil pusing. Toh saat itu sekolah masih sepi dan sedang tidak ada siswi juga di dalam sana. Sekitar 30 menit, saya masih duduk manis di depan kelas. Teman-teman sudah mulai berdatangan dan suasana tidak sehoror tadi. Tapi saya mulai merasa janggal karena Pak Guru tidak kunjung keluar dari toilet. Selama itu pula, tidak ada orang lain lagi yang masuk atau keluar toilet cewek. Akhirnya, karena penasaran, saya pun jalan ke toilet untuk sekedar memastikan kalau tadi yang saya lihat itu memang Pak Guru. Dan ketika saya masuk, di dalamnya tidak ada siapapun. Saya coba buka satu persatu biliknya, dan ya, kosong. Otomatis saya langsung kacir balik ke kelas yang sudah mulai ramai. Dari kejauhan, saya melihat ke arah pintu gerbang sekolah. Di sana Pak Guru baru aja tiba dengan sepeda motornya. Ada cerita lainnya lagi. Kejadian ini lagi-lagi saya siap datang paling pagi. Begitu tiba di sekolah langsung kebelet buang air kecil. Segera saya taruh tas di atas meja dan buru-buru ke toilet. Tidak lupa saya setel lagu keras-keras di HP supaya suasananya tidak terlalu sepi. Tahu lah ya kalau orang kebelet itu gimana ngegasnya. Saya masuk nggak pakai rem. Alhasil pintunya bukan berdecit lagi, tapi mencerit-cerit. Ribut banget lah intinya. Mana saya juga sedang putar lagu dengan volume hampir maksimal. Saya pun masuk ke bilik paling pertama. Tak lupa HP saya selipkan di dalam kantong kemeja. Baru aja saya merasakan leganya melepas rasa yang tertahan sekian lama. Lagunya berhenti dong. Dan dalam jeda beberapa detik yang hening itu, tiba-tiba bulu kuduk saya meremang. Jantung saya rasanya berhenti berdetak. Terdengar suara persis di telinga sebelah kanan saya. Bahkan hembusan nafasnya pun terasa. Seketika itu juga saya langsung sadar kalau sepertinya saya lagi ditegur karena pagi-pagi sudah buat keributan di situ. Lalu boro-boro cawi dan nyiram. Saya auto ngibrit lah. Saya sudah ketakutan dan agak panik. Otak pun jadi mikir aneh-aneh. Takut dia ada peristiwa susulan, misalnya ditampakin wujud gitu. Soalnya pernah juga ada kejadian kakak kelas yang kerasukan. Setelah sadar dia cerita bahwa sebelum kesurupan, dia baru aja keluar toilet, lalu pas-pasan sama sesosok penunggu itu. Langsung saya ceritain aja ya. Jadi pagi itu, selesai upacara bendera, saya masih nongkrong di lobi gedung SMP dengan 1 atau 2 orang teman. Sebagian besar murid khususnya para kakak kelas sudah balik ke gedung SMA. Oh iya, kami upacaranya di halaman parkir SMP. Karena saat itu gedung SMA sedang direnov. Jadi space halaman SMA tidak cukup menampung kelas 10-12. Ketika halaman parkir mulai sepi, kami pun menyusul balik ke gedung SMA. Tapi rupanya masih ada keramaian di gerbang SMA. Terlihat ada siswi yang dibopong ke UKS. Saya otomatis nanya ke anak-anak lainnya yang ada di situ. Lalu mereka jawab, katanya ada yang kerasukan. Tidak puas dengan jawaban itu, sesampainya di kelas kami pun heboh, saling bertanya sekaligus berbagi informasi. Seorang teman saya yang kebetulan dekat dengan kakak kelas, dia bercerita, katanya kakak kelas itu selama upacara berada di barisan paling belakang. Jadi dia gampang aja menyelinap keluar sama temannya ketika upacara belum selesai. Dia sama temannya balik duluan ke gedung SMA. Kita sebut aja mereka ini
A dan B. Si A yang kerasukan, si B ini yang cerita ke temannya. Kelas mereka ini letaknya di lantai 2 gedung lama, di ujung sebelah kiri, sedangkan toiletnya ada di ujung sebelah kanan gedung. Ketika mereka sudah di dalam kelas, si A ngomong ke Bella kalau dia mau pergi ke toilet, tapi si B lagi mager. Jadi dia gak mau ikut nemenin A. A pun ke toilet sendirian. Gak lama setelah A pergi, B tiba-tiba kebelet juga. Akhirnya dia pun nyusul A ke toilet. Baru aja jalan ngelewatin satu ruang kelas, B melihat A keluar dari toilet sambil teriak histeris gitu. Dia lari kencang ke arah B. B pun nanya ada apa, tapi si A kayak lemes banget, mau pingsan. Jadinya mereka balik lagi ke kelas. Setelah dikasih minum dulu dan sadar sepenuhnya, lalu A cerita kalau tadi begitu dia keluar dari balik toilet, tiba-tiba di depannya ada sosok gadis cantik kayak noni Belanda gitu. A shock dan kena serangan panik. Dia pun langsung kabur dari situ. Katanya dia merasa kayak nembus badan si noni. Tapi dia udah gak bisa mikir apa-apa lagi. Selesai cerita ke B, si A malah pingsan gak sadarkan diri. Untung anak-anak udah pada balik dari upacara. Mereka yang gak tahu awalnya mikir A pingsan karena lemas habis upacara. Jadi digosokin minyak kayu putih di bawah hidungnya. Si A sempat kebangun lagi, tapi malah nangis lalu ketawa-ketawa. Anak-anak yang kebingungan akhirnya diceritain sama si B. Setelah itu si A pingsan lagi. Anak-anak yang kebingungan akhirnya diceritain sama si B. Setelah itu si A pingsan lagi. Anak-anak pun rame-rame menggantong A ke UKS yang ada di lantai 1. Nah, saya sempat dengar juga ada desas-desus yang bilang kalau ada lagi murid lain yang kerasukan, bukan cuma A. Tapi karena saya nggak lihat sendiri, jadi saya tidak yakin kalau itu benar atau gosip belaka. Wah, gitu ceritanya ya mengenai apa sih bahasanya, penunggu di toilet. Kalau gue bisa tebak nih, ini kayak sekolah lama deh. Sekolah lama yang lagi direnov, pastikan banyak banget tuh penunggu-penunggunya ya. Jadi ya kudu hati-hati guys, dan harus permisi kok ini sih. Kasian ya. Begitu noni-noni Belanda. Udah deh itu mah. Rumah-rumah, sekolah-sekolah lama, ya kan. Untung gue gak pernah. Pernah deh yang kejadian di kamar mandi, tapi di rumah sendiri, bukan di sekolah. Yang pertama itu apa ya? Kayaknya noni-noni juga kali ya, yang apa? Jadi kayak mirip sama gurunya yang cowok tuh noni-noninya kali ya, mau kenalan. Gue nggak bisa berkomentar panjang ya, sorry banget. Karena gue juga ngejar waktu di tempat umum soalnya sih ya. Berisik banget dari tadi tuh. Gue harus ngepost, ngepost segala macam. Gue cuma mau ingetin, tungguin aja deh episode bacot spesial nanti ini ya. Dan jangan lupa di share episode-episode 3 Rans. Follow, like, subscribe akun-akun 3 Rans di TikTok, Twitter, Instagram, di podcast, dan juga di YouTube, oke? Gue pamit, gue sudahi episode hari ini. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Dadah!